Yang gabung sudah banyak ini, sudah 15. Ini gilirannya Risa, Aprilia, dan Sari. Bisa dimulai, Risa. Baik, Bro. Silakan, siapa dulu? Bu Putih akan izin share screen dulu ya, Pak. Ya, silakan. Apakah PPT-nya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah terlihat. Mohon izin mulai gitu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan tentang potensial end-file. Untuk presenternya saya sendiri Putih Sari NIM 031, Bu Risa Umami NIM 011, dan Bu Aprilia NIM 022. Untuk yang pertama ada formulasi potensial. Di sini dalam fisika elektromagnetis, sebuah medan elektromagnetik adalah sebuah medan yang terdiri dari dua medan faktor yang saling berhubungan. Medan listrik dinotasikan sebagai E dan medan magnet dinotasikan sebagai B. Vektor E dan B yang merupakan karakter medan masing-masing memiliki sebuah nilai yang bisa didefinisikan pada setiap titik ruang dan waktu. Bila hanya medan listrik itu bukan nol dan konstan dalam waktu, medan ini dikatakan sebuah medan elektrostatik. Medan listrik dekat dengan tongkat yang bermuatan dapat dijelaskan dengan vektor atau medan listrik E dan skalar atau potensial listrik B. E di sini sebagai medan listrik dan B sebagai medan magnet dihubungkan dengan persamaan Maxwell sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah del dot E sama dengan 1 per epsilon 0 rho. Persamaan yang kedua adalah del dot B sama dengan 0. Persamaan yang ketiga del cross E min do B per do T. Dan persamaan keempat adalah del cross B sama dengan mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 do E per do T. Di sini dalam kasus statis, hukum Coulomb dan hukum Biot-Savart akan memberikan jawabannya. Nah, di sini lalu apa yang akan kita cari? Yang kita cari adalah generalisasi dari hukum-hukum tersebut ke dalam konfigurasi yang bergantung terhadap waktu. Dalam elektrostatika, del cross E sama dengan 0 memungkinkan kita untuk menulis E sebagai gradien potensial skalar, di mana E sama dengan min del V. Dalam elektrodinamika, ini tidak lagi mungkin, karena curl dari E bukan 0, tetapi B tetap divergensi, sehingga di sini kita dapat menuliskan persamaan B sama dengan del cross A, atau disebut dengan persamaan magnetostatis. Pada magnetostatika, hal ini ditempatkan ke dalam hukum Faraday dalam persamaan 3, yang menghasilkan del cross E sama dengan min do per do T dalam kurung del cross A, atau del cross dalam kurung E plus do A per dt sama dengan 0.
Ya, sebelum dilanjut, coba tadi, slide yang tadi. Jadi ini perlu penekanan ya. Jadi kalau E sama dengan 0, itu hanya berlaku untuk elektrostatika ya. Untuk elektrostatika. Tapi tidak berlaku untuk elektrodinamika. Tidak berlaku. Jadi untuk elektrostatika itu adalah muatan yang diam, ya, tidak mengalir. Tapi kalau elektrodinamika itu muatannya mengalir. Oleh karena itu, dalam elektrostatika itu berlaku kalau E sama dengan 0. Kemudian kalau di dalam elektrodinamika itu berbeda ya karakteristiknya, karena kel E itu tidak lagi sama dengan 0. Jadi kel E ditulis di situ itu min do T kel A. Itu elektrodinamika. Ya, lanjut. Untuk persamaan hukum Faraday ini adalah suatu kuantitas, sehingga di sini dapat dituliskan sebagai gradien skalarnya, yaitu E plus do A per do T sama dengan min del V. Lalu kemudian E adalah min del V min do A per do T. Untuk mereduksi ke bentuk lama, maka di sini A adalah konstan. Representasi potensial pada persamaan 10.2 dan 10.3 secara otomatis memenuhi kedua persamaan Maxwell homogen. Lalu bagaimana dengan hukum Gauss dan hukum Ampere atau Maxwell? Maka menempati persamaan 10.3 yang menjadi persamaan 1 yang kita temukan bahwa del kuadrat V plus do per do T dalam kurung del dot A sama dengan min super epsilon 0 rho. Di sini menggandingkan persamaan Poisson yang dikurangi dalam kasus statis, sehingga menempati persamaan 10.2 dan 10.3 menjadi persamaan 4, yakni del cross dalam kurung del cross A sama dengan mu 0J min mu 0 epsilon 0 del dalam kurung do V per do T min mu 0 epsilon 0 do kuadrat A per do T kuadrat. Dengan menggunakan identitas vektor, del cross dalam kurung del cross A sama dengan del dalam kurung del dot A min del kuadrat A, dan menata ulang syaratnya, maka seperti pada persamaan 10.5. Nah, pada persamaan 10.4 dan 10.5 ini berisi semua informasi dalam persamaan Maxwell. Yang selanjutnya ada transformasi gauge. Persamaan 10.4 dan 10.5 itu ugly atau bisa dikatakan sebagai persamaan yang buruk. Namun di sini telah berhasil mengurangi masalah dengan menemukan E dan B, yakni turunan keempat, yakni V dan A. Selain itu, persamaan 10.2 dan 10.3 tidak mendefinisikan secara unik tentang potensial, sehingga di sini kita bebas untuk memaksakan kondisi tambahan pada V dan A, asalkan tidak ada yang terjadi kepada E dan B. Misalkan kita memiliki dua set potensial pada V dan A, dan V aksen dan A aksen, yang sesuai dengan medan listrik dan magnet yang sama. Lalu seberapa jauh mereka di sini bisa berbeda? Maka sesuai dengan persamaan A aksen sama dengan A besar plus A kecil, dan V besar sama dengan V plus beta.
Karena kedua A memberikan B yang sama, cross juga harus sama, sehingga del cross alfa sama dengan 0. Maka alfa sebagai gradien dari beberapa skalar, sehingga alfa di sini adalah del lambda. Kedua potensial juga memberikan E yang sama, jadi del beta plus do alfa plus per do T sama dengan 0, atau del dalam kurung beta plus do lambda per do T sama dengan 0. Oleh karena itu, istilah dalam tanda kurung tidak bergantung kepada posisi, namun bisa saja tergantung kepada waktu, atau K bergantung kepada waktu. Sehingga beta sama dengan min do lambda per do T plus K dalam kurung T atau waktu. Di sini sebenarnya mungkin juga mengabsorpsi KT ke dalam lambda yang mendefinisikan yang baru dengan menambahkan integral T0K dalam kurung T aksen, DT aksen ke persamaan yang lama. Sehingga ini tidak akan mempengaruhi gradien lambdanya. Sehingga terlihat pada persamaan 10.7. Nah, untuk transformasi Gauge ini memiliki kesimpulan bahwa untuk setiap fungsi skalar lambda, yakni R dan T, kita dapat menambahkan impunitas delta lambda ke A. Hal ini tidak akan mempengaruhi besaran fisisnya pada E dan B. Perubahan seperti itu pada V dan A disebut dengan formasi trans-gauge. Dapat dieksploitasi untuk menyesuaikan divergensi A dengan pandangan untuk menyederhanakan persamaan yang dikatakan buruk pada 10.4 dan 10.5. Dalam magnetostatika, itu yang terbaik dalam memilih persamaan 5.63, yakni del dot A sama dengan 0 dalam elektrodinamika. Yang selanjutnya ada Coulomb gauge dan Lorentz gauge. Di Coulomb gauge, seperti dalam magnetostatika, maka del dot A sama dengan 0. Sehingga dengan ini persamaan 10.4 menjadi del kuadrat V sama dengan min 1 epsilon 0 rho. Di sini adalah sebuah persamaan Poisson. Sehingga pengaturan V sama dengan 0 pada ketak terbatasan menjadi persamaan 10.10. Keuntungan dari Coulomb gauge adalah bahwa potensi skalar sangat sederhana untuk dihitung. Kerugiannya terlepas dari penampilan kasual dari V adalah bahwa A sangat sulit untuk dihitung. Persamaan diferensial untuk A pada persamaan 10.5 pada Coulomb gauge terbaca seperti persamaan 10.11. Selanjutnya, dalam Lorentz gauge dipilih del dot A sama dengan min mu0 epsilon 0 do V per do T. Pada persamaan Lorentz gauge tersebut dirancang untuk menghilangkan ketentuan tengah dalam persamaan 10.5, sehingga diperoleh del kuadrat A min mu0 epsilon 0 do kuadrat A per do T kuadrat adalah min mu0 J. Sedangkan untuk persamaan diferensialnya V, persamaan 10.4 menjadi del kuadrat V min mu0 epsilon 0 do kuadrat V per do T kuadrat sama dengan min 1 epsilon 0 rho. Di sini terdapat keutamaan Lorentz gauge, yakni memperlakukan V dan A pada pijakan yang sama, yakni operator diferensial yang sama. Sehingga di sini ada del kuadrat min mu0 epsilon 0 do kuadrat per do T kuadrat didefinisikan sebagai D'Alembertian kuadrat. Persamaan 10.15 tadi disebut sebagai D'Alembertian yang terjadi pada kedua persamaan. Yang pertama, D'Alembertian kuadrat V sama dengan
min 1 per epsilon 0 rho, dan persamaan kedua adalah D alam berartian kuadrat A sama dengan min mu 0 J. D alam berartian terdapat dalam relativitas khusus elektromagnetik dan teori gelombang yang dilambangkan dengan sebuah kotak. Di alam berhentian ini adalah generalisasi alami dari Laplacian dan persamaan 10.16 yang dapat dianggap sebagai versi 4 dimensi dari persamaan Poisson. Dalam keadaan yang sama, persamaan gelombang di alam berhentian kuadrat F sama dengan 0 dapat dianggap sebagai versi 4 dimensi persamaan Laplace. Persamaan Lorentz-Gauge secara eksklusif dan elektrodinamika yang lengkap dapat mereduksi penyelesaian masalah ketidakhomogenan persamaan gelombang untuk sumber tertentu. Dalam pengukuran Lorentz, V dan A memenuhi persamaan gelombang yang tidak homogen, dengan istilah sumber sebagai pengganti 0 di sebelah kanan. Dan di sini adalah untuk memperjelas, selanjutnya ada hukum gaya Lorentz dalam bentuk potensial, yang dimana adalah memperjelas untuk mengungkapkan hukum gaya Lorentz dalam hal potensial, sehingga didapatkan persamaan 10.17, di mana P di situ merupakan M kali V, yakni momentum partikel. Terdapat aturan produk 4 mengatakan bahwa del dalam kurung V dot A sama dengan V cross dalam kurung del cross A plus V dot del A. Di sini V adalah kecepatan partikel, fungsi waktu, tetapi bukan fungsi posisi. Sehingga dengan demikian diperoleh persamaan 10.18 dengan kombinasi dou A per dou T plus dalam kurung V dot del A. A di sini disebut sebagai turunan konvektif dari A, sehingga ditulis dou A per dou T merupakan turunan total. Dia menyatakan laju perubahan waktu A di lokasi bergeraknya partikel. Misalkan pada waktu T, partikel berada di titik R, di mana potensialnya adalah A dalam kurung RT, sesaat dt kemudian berada di R plus V dot T, di mana potensialnya adalah A dalam kurung R plus V dt dan T plus dou T. Maka perubahan A adalah dou A sama dengan A R plus V dt T plus dt min A RT. Sehingga dalam kurung dou A per dou X, Vx dt plus dou A per dou Y, Vy dt, dou A per dou Z, Vz dt, dan dou A per dou T dt. Sehingga diperoleh persamaan 10.19. Di sini saat partikel bergerak, potensi yang terasa berubah karena dua alasan yang berbeda. Yang pertama adalah karena potensinya berubah terhadap waktu, dan yang kedua karena dalam lokasi baru, di mana A berbeda karena variasinya dalam ruang. Oleh karena itu, terdapat dua istilah dalam persamaan 10.19. Dengan bantuan turunan konvektif, hukum gaya Lorentz dapat berbunyi seperti persamaan 10.20. Untuk gerak partikel yang energi potensial U-nya adalah fungsi tertentu dari posisi, maka dP per dt sama dengan min del U. Memainkan peran P adalah apa yang disebut dengan momentum kanonik, sehingga P kanonik sama dengan P plus QA. Sedangkan bagian dari U diambil oleh besaran yang bergantung pada kecepatan, sehingga U velocity sama dengan Q V min V dot A.
Argumen serupa pada persamaan 10.9 memberikan tingkat perubahan partikel energi, sehingga memiliki persamaan 10.23, di mana T sama dengan setengah mv kuadrat merupakan energi kinetiknya, dan QV adalah energi potensialnya, yang merupakan turunan di sebelah kanan, yang hanya bekerja pada V dan A, V besar dan A, bukan pada V kecil. Paralel antara persamaan 10.20 dan persamaan 10.23 mengajak untuk menafsirkan A sebagai momentum potensial per unit muatannya, sama seperti V adalah energi potensial per satuan muatan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Risa. Terima kasih untuk Bu Budi. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Apakah Ya, suara saya sudah silakan. terdengar jelas? Ya, sudah. Baik, Prof. Jelas ya. Yang kedua yaitu tentang distribusi kontinu. Next, Bu Putih. Untuk sebab yang pertama yaitu potensial perlambatan atau potensial tertunda atau retarded potensial. Kita ketahui dalam menganalisis suatu proses fisika itu diperlukan sebuah pengukuran. Tidak jarang dalam sebuah pengukuran suatu besaran fisika terkait proses fisika, itu tidak dapat bertepatan dengan kejadian yang diukur besarannya. Ada jeda waktu antara kejadian sesungguhnya dengan saat pengukuran dilakukan. Untuk itu, dalam hal ini kita akan mengkaji bagaimana cara menghitung beda waktu dalam pengukuran potensial suatu sistem elektrodinamik pada suatu sistem elektrodinamik. Kita ketahui dalam kasus statis, kita bisa menurunkan persamaan Poisson dari bab sebelumnya, yaitu del kuadrat V sama dengan min 1 per epsilon rho, dan del kuadrat A sama dengan min mu 0J. Dengan solusi yang sering kita kenal, V R sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 integral rho gradien R aksen per R latin d tau aksen, dan A R sama dengan mu 0 per 4 pi integral J gradien R aksen per R latin d tau aksen. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar berikut ini kita bisa melihat di mana nilai R, R aksen, dan R latin dapat dinyatakan pada gambar 10.2.1. Potensial yang terukur pada posisi R itu merupakan superposisi potensial yang ditimbulkan oleh seluruh muatan di dalam ruang ini. Untuk sistem statik, pengukuran tidak ada masalah, mengingat bahwa kontribusi elemen muatan pada setiap titik dalam ruang ini setiap saat selalu tetap. Lalu bagaimana jika muatan ini bersifat dinamis atau muatannya berubah-ubah terhadap waktu? Maka untuk sistem yang dinamis, muatan ini akan mengikuti perubahan sumber muatan, yang di sini disimbolkan dengan d tau aksen. Perubahan sumber muatan pada elemen d tau aksen ini akan terasa di posisi R setelah selang R per C. Karena medan memerlukan waktu R per C untuk merambat dari pusat sumbernya ke titik yang diukur. Dengan demikian, perubahan medan potensial yang diletakkan pada perubahan pada suatu titik merupakan akibat dari perubahan sumber beberapa muatan saat sebelumnya. Yang bisa kita simbolkan yaitu TR sama dengan equal T min R per C. Jadi dalam hal ini kita ketahui bahwa
retarded time atau potensi waktu tertunda adalah waktu ketika medan mulai merambat dari titik di mana ia dipancarkan ke pengamat. Dengan besarnya waktu perlambatan atau waktu penundaan yaitu sebesar R latin per C, di mana R ini adalah jarak dari titik sumber R aksen ke titik medan R. Selanjutnya, kita akan melakukan generalisasi alami dari persamaan 10.24 untuk sumber non-statis, di mana persamaan V, R, T sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral rho R aksen, gradien R aksen, TR per R latin D tau aksen, dan nilai A-nya A R, T sama dengan μ0/4pi integral J R aksen, TR per R latin D tau aksen. Yang pertama kita lakukan yaitu kita dalam menghitung Laplacian, persamaan Laplacian, hal penting yang harus diperhatikan yaitu adalah mengintegralkan persamaan 10.26 ini. Di mana persamaan 10.26 ini tergantung pada R di dua tempat. Secara eksplisit penyebut nilainya yaitu R sama dengan R latin yang ada di persamaan 10.26 ini tadi itu sama dengan R min R aksen, dan secara implisit melalui pembilangnya yaitu bernilai TR sama dengan T min R latin per C. Kemudian nilai yang ada secara eksplisit di penyebut dan di pembilang ini kita masukkan ke dalam persamaan 10.26, diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu del V sama dengan 1/4pi epsilon 0 integral del rho gradien del rho 1/R latin plus rho del gradien 1/R latin D tau aksen dan del rho sama dengan rho topi rho dot del TR sama dengan min 1/C rho dot del R latin. Selanjutnya, dot di sini menunjukkan adanya diferensiasi hubungan dengan waktu, sehingga kita bisa memasukkan nilai yang tadi ke dalam persamaan del V menjadi persamaan 10.29 ini. Kemudian kita lakukan diferensiasi kembali, maka diperoleh persamaan del kuadrat V sama dengan 1/4pi epsilon 0 integral min 1/C siku yang pertama, yaitu R topi per R latin dot del rho plus rho dot del rho topi per R topi per R latin, di mana kita ketahui di sini nilai gradien del rho dotnya itu dengan R topi per R, sedangkan untuk gradien R topi per R latinnya yaitu dengan rho dot del. Kemudian dikurangi rho topi per R latin topi per R kuadrat dot del rho gradien del rho plus rho del dot gradien R latin topi per R kuadrat tutup kurung D tau aksen, di mana untuk siku yang pertama ini merupakan potensial skalar, sedangkan yang siku kedua ini merupakan potensial vektor. Jadi dari persamaan ini kita bisa membuktikan bahwa persamaan potensial retarded atau potensial yang tertunda itu memenuhi persamaan Poisson tadi yang potensial skalar dan potensial vektornya. Nah, bagaimana dengan persamaan
potensial yang tertunda atau retarded potensial sendiri, ini bisa kita lihat pada persamaan 10.29, yaitu nilai besarnya potensial yang tertunda dalam sebuah medan yaitu besarnya sama dengan del kuadrat V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral 1/c kuadrat rho double dot per R Latin min 4 pi rho psi pangkat 3 gradien R Latin di tau aksen yang setara dengan nilai sama dengan 1/c kuadrat do kuadrat V per do T kuadrat min 1/epsilon 0 rho RT. Jadi kita bisa ketahui bahwa di sini adalah divergensi dari persamaan waktu tertunda tadi ketika untuk mencari potensial tertunda. Persamaan retarded potensial ini memenuhi persamaan gelombang yang tidak homogen. Selanjutnya. Persamaan di bawah ini dapat diperoleh dengan menggunakan solusi umum dan dapat memperoleh persamaan untuk kasus penambahan potensial atau yang disebut dengan advance potensial. Besarnya nilai potensial penambahan atau percepatan. Jadi tadi ada potensial yang tertunda, ada potensial yang dipercepat. Besarnya nilai potensial yang dipercepat atau potensial penambahan yaitu VA RT sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral rho R aksen, T A per R Latin di tau aksen, dan untuk nilai A-nya yaitu A advance potensialnya sama dengan mu0/4 pi integral J R aksen TA per R Latin di tau aksen. Persamaan 10.30. Persamaan berikutnya ini adalah persamaan untuk waktu yang dipercepat atau advance times. Persamaan ini digunakan apabila terjadi proses pengisian dan nilai untuk rapat arus pada setiap penambahan waktunya. Jadi kalau potensial yang tertunda tadi kita bisa melihat bahwa untuk potensial yang tertunda nilainya adalah minus, sedangkan untuk potensial yang dipercepat atau penambahan potensial, waktu penambahan potensial itu nilainya positif. Kesimpulannya, prinsip yang digunakan di sini adalah prinsip kausalitas atau hubungan sebab dan akibat. Hal ini dapat terlihat pada persamaan penambahan potensial karena adanya persamaan Maxwell. Mereka menyarankan bahwa potensial yang sekarang itu bergantung pada muatan dan distribusi arus pada suatu titik. Selanjutnya. Dapat kita ketahui persamaan yang sebelumnya tadi untuk persamaan retarded potensial atau potensial yang tertunda seperti pada persamaan 10.32 dan 10.33. Sesuai dengan prinsip ini kita dapat menggunakannya untuk menentukan besarnya suatu medan, yaitu E sama dengan min del V min do A per do T, sedangkan nilai B sendiri adalah curl del curl A atau perkalian vektor antara del dengan nilai A. Turunan A terhadap waktu pada persamaan 10.29 kita ketahui sebesar do A per do T sama dengan mu0/4 pi integral J dot per R Latin di tau aksen. Maka seperti yang kita ketahui apabila kita misalkan suatu muatan ini bergerak seperti kecepatan cahaya, maka dengan kecepatan C-nya sendiri adalah C kuadrat sama dengan 1/mu0 epsilon 0, maka kita peroleh persamaan nilai E atau kuat medannya yaitu E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral rho R aksen, TR per R kuadrat R topi plus R dot buka kurung R aksen, TR per CR Latin R topi min J dot R aksen, TR per C kuadrat R di tau aksen. Persamaan 10.36 ini merupakan
generalisasi yang bergantung waktu dari hukum Columbus yang direduksi dalam kasus statis. Selanjutnya. Untuk menentukan nilai B, maka nilai curl A ini harus mengandung 2 persamaan. Di mana nilai curl A sama dengan mu0/4pi integral 1/R Latin curl J min J curl kali curl gradien dari 1/R Latin di tau aksen. Kemudian kita substitusikan nilai curl J-nya pada setiap sumbu X, Z, dan Y-nya kita masukkan, maka diperoleh persamaan 10.37, yaitu del curl J pada sumbu X sama dengan min 1/C buka kurung J topi Z do R Latin per do Y min J topi Y do R per do Z tutup kurung sama dengan 1/C perkalian curl antara J dan gradien R Latin pada sumbu X. Persamaan di bawah ini merupakan perumusan bentuk umum dari hukum Biot-Savart yang berada dalam ruang statik. Nah, ini penurunan ini dilakukan oleh Jamfico tadi. Jadi ilmuwan yang bernama Jamfico ini menurunkan apakah persamaan potensial retardednya itu sesuai dengan hukum Biot-Savart yang ada. Kesimpulannya pada kenyataannya pada persamaan ini mempunyai keterbatasan. Jadi Jamfico ini menemukan suatu keterbatasan menggunakan persamaan potensial retarded tadi, yaitu ketika menentukan potensial penghenti dan membedakan potensial penghenti. Selanjutnya yaitu subbab tentang muatan titik. Next, Bu. Untuk muatan titik ini kita namakan potensial linear de Wichardt karena ini ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Linear dan de Wichardt. Ini mereka meneliti bahwa persamaan potensial retarded tadi ini menggambarkan elektromagnetik secara klasik. Terus yang kedua, penelitian ini merupakan akibat dari pergerakan muatan titik yang dibentuk langsung oleh persamaan Maxwell, dan proses pengembangannya ini dilakukan pada tahun 1900. Linear de Wichardt ini menganalogikan persamaan potensialnya ini menggunakan pendekatan relativistik. Mari kita bersama-sama memperhatikan penurunan rumusnya. Kita ketahui bahwa persamaan W T ini sama dengan posisi muatan pada suatu waktu T. Iya, sebentar. Coba slide yang tadi, di belakangnya tadi. Nah, ini. Kenapa tahun 1900 ini menjadi penting dalam dunia fisika ya? Karena pada tahun 1900 ini adalah batas ya antara fisika klasik dengan fisika modern ya. Makanya untuk fenomena yang bersifat atomik, ukurannya kecil, atomik, kemudian kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, itu didekati dengan pendekatan relativistik ya. Pendekatan ini sudah fisika modern ya. Nah, sebelum tahun 1900 itu masuk fisika klasik. Semuanya itu didekati dengan fisika Newtonian, bukan fisika modern ya. Oleh karena itu pada tahun 1900 itu terjadi katastrofi namanya ya, bencana fisika klasik. Karena apa? Karena fisika klasik yang selama ini diunggulkan, diagung-agungkan, ternyata tidak bisa menjelaskan fenomena radiasi benda hitam. Nah, itu kemudian terjadi katastrofi namanya bencana fisika klasik. Nah, itu terjadi pada tahun 1900. Oleh karena itu kemudian dikembangkan fisika modern yang mampu menjelaskan fenomena
benda-benda yang memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya, kemudian benda-benda yang kecil yang ukurannya adalah atomik. Nah, ini adalah tonggak ya, tonggak sejarah adanya fisika modern, kemudian pendekatan relativistik untuk semua bidang fisika. Ya, lanjut. Baik, Prof. Untuk persamaan potensial Liénard-de-Wichat ini, proses perhitungan potensial penghenti dalam kondisi V, RT, dan ART-nya ini dimulai dari muatan titik Q. Bisa kita lihat pada gambar 5, di mana gambar di samping ini menunjukkan bahwa rata-rata kecepatan suatu partikel pada arah R dapat dinyatakan dengan persamaan V L, T sama dengan 1/4pi epsilon 0 integral rho R aksen, TR per R latin di tau aksen, di mana TR ini tadi adalah nilai time retarded atau waktu penundaan. Dan nilai, selanjutnya. Secara sederhana dapat dinyatakan besarnya persamaan potensial penghenti, yaitu 1/4pi epsilon 0pi per R latin, dan nilai integral rho R aksen, TR di tau R aksennya ini. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan sebelumnya tadi, maka diperoleh persamaan untuk menggambarkan nilai extended particle, yaitu sebesar integral rho R aksen, TR di tau aksen sama dengan pi per 1 min R aksen V per C, di mana V ini untuk kecepatan partikelnya, sedangkan C ini adalah kecepatan cahaya. Selanjutnya. Karena kita ketahui tadi untuk potensial Liénard-de-Wichat ini menggunakan pendekatan relativistik, maka kita gunakan ilustrasi sebagai pembuktian. Kita bisa memperhatikan pada gambar 10.6, di mana di sini digambarkan dengan kereta api, dengan panjangnya adalah L, dengan yang memiliki kecepatan V. Di sini ada pengamat. Ketika kereta api ini bergerak, maka jika kita gunakan kerangka acuannya adalah titik awalnya ini, maka seolah-olah di sini ada panjang relatifnya, yaitu sebesar L aksen. Kemudian persamaan yang digunakan untuk menentukan jarak pada kecepatan cahaya dan penambahan panjang ini, yaitu sebesar L aksen per C sama dengan L aksen per L per P, atau L aksennya sama dengan L per 1 min P per C. Seperti kita ketahui, kalau pada teori relativistik, ini disebut dengan panjang relatif. Kemudian persamaan ini adalah hasil modifikasi dari persamaan di atas dengan menganggap bahwa kecepatan kereta api itu menggunakan sudut theta, maka kita bisa memperoleh rumusnya atau mengubah rumusnya menjadi L aksen cos theta per C sama dengan L aksen per min L per V, atau L aksen sama dengan L per 1 min V cos theta per C. Jadi kalau yang persamaan atas ini kita gunakan kalau bergerak lurus, sedangkan ini bergerak dengan sudut theta. Selanjutnya. Kita bisa menggambarkan atau mengilustrasikan persamaan 10 pada gambar 10.7. Pada gambar 10.7 ini menggambarkan seorang pengamat dengan kereta api yang tidak saling tegak lurus atau membentuk sudut theta tadi. Jangankan bahwa cahaya dari sisi jauh tertunda mencapai Anda, atau bergerak relatif terhadap cahaya dari sisi dekat, karena tidak ada hambatan ke arah itu, mereka akan tetap terlihat pada jarak yang sama. Hubungan antara volume kereta api yang tampak sebesar R aksen dengan volume sebenarnya itu bisa dirumuskan dengan persamaan tau aksen sama dengan tau per 1 min R aksen, R topi,
dot V per C. Jadi ini adalah persamaan untuk memperoleh besarnya volume kereta api yang tampak oleh pengamat. Selanjutnya, bagaimana dengan muatan titik? Untuk muatan titik, retarded time atau waktu tertunda ini ditentukan secara implisit oleh persamaan R min W TR sama dengan C T min TR, seperti yang kita ketahui pada materi distribusi kontinu yang tadi, yang sebelumnya, dan R latin sama dengan R min WTR. Kita misalkan ada dua titik seperti itu dengan waktu penundaan T1 dan T2, maka diperoleh nilai R1-nya sebesar C T min T1 dan R2-nya sebesar C T min T2. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat di sini ada 3 titik, di sini ada retarded posisi, ada posisi yang tertunda, partikel trajektori, atau di sini adalah pergerakan dari partikelnya, alur pergerakan dari partikelnya. Kemudian di sini present position adalah yang diterima oleh pengamatnya atau posisi yang sebenarnya. Jadi kecepatan dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa jadi kecepatan rata-rata partikel dalam arah titik R itu harus besar C, dan itu tidak menghitung berapapun kecepatannya muatan di arah yang lain. Karena tidak ada partikel bermuatan yang dapat bergerak pada kecepatan cahaya, maka hanya ada satu titik terbelakang atau hanya ada satu posisi yang tertunda yang berkontribusi pada potensial pada saat tertentu. Selanjutnya. Kita bisa menurunkan persamaan muatan pada retarded time pada persamaan 10.46, di mana besarnya yaitu V sama dengan 1/4 pi epsilon 0, QC per RC min R dot V aksen, di mana vektor potensialnya seperti berikut, kemudian kita substitusikan juga untuk nilai A-nya. Jadi untuk nilai A-nya sebesar μ0/4 pi ICV per RC min R dot V sama dengan V per C kuadrat V potensial retardednya tadi, R, T. Jadi kita bisa lihat persamaan 10.46 untuk potensial retardednya tadi, dan untuk nilai vektor potensial ART-nya pada persamaan 10.47, kedua persamaan ini merupakan persamaan potensial linear Wichat yang bergerak dalam muatan titik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Aprilia. Ya, terima kasih Bu Risa untuk kesempatannya. Selanjutnya akan saya paparkan yaitu medan muatan titik bergerak atau medan yang bergerak dalam muatan titik. Nah, pada pembahasan ini akan membahas mengenai penerapan langsung dari persamaan potensial linear Wichat yang sudah dijelaskan Bu Risa sebelumnya, yang diterapkan pada medan listrik dan medan magnet. Nah, di mana pada persamaan 10.48 yaitu persamaan potensial linear Wichat yang bergerak dalam muatan titik. Persamaan tersebut yang nantinya akan menentukan medan listrik E dan medan magnet B. Dengan definisi sederhana dari medan listrik E dan medan magnet B ditulis sebagai berikut, yaitu E sama dengan min del V min doa per dt, dan B sama dengan del cross A. Nah, yang pertama yaitu menentukan medan listrik E dengan menggunakan persamaan potensial linear Wichat. Medan listrik E tadi yang sudah dituliskan bahwa medan listrik E itu sama dengan min del V min doa per dt. Nah, di sini dimulai dengan menentukan nilai dari gradien V untuk menentukan medan listrik ini, yang dimana gradien V itu adalah kita ambil dari diferensial dari
potensial listrik pada linear widget yang didapatkan menjadi persamaan 10.49, di mana gradien V itu sama dengan HC per 4pi epsilon 0 min 1 per RC R latin C min R latin dot V kuadrat kali del RC min R latin dot V. Nah, persamaan di atas sudah diferensialkan pada persamaan potensial linear widget terhadap R. Nah, dari persamaan 10.49 kita harus menentukan untuk selanjutnya kita harus menentukan dari gradien RC dan gradien R dot V. Yang pertama yaitu menentukan gradien RC, di mana gradien RC itu adalah del RC sama dengan dapat kita tulis C del R latin, di mana next Bu. R latin itu merupakan jarak yang ditempuh saat TR atau time retard, yaitu saat waktu diperlambat sampai posisi diterima pada saat T. Jarak ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Hal ini sudah dijelaskan juga pada pembahasan sebelumnya, di mana R min W TR itu sama dengan C T min TR, yang dimana R latin itu sama dengan C kali T min TR, sehingga R atau jarak yang ditempuh saat TR itu sama dengan R min WTR. Nah, sehingga gradien R latin itu sama dengan min C delta TR. Jadi dapat kita ketahui bahwa gradien R latin C itu sama dengan pada persamaan 10.50, yaitu min C kuadrat del TR. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu penjabaran dari gradien atau del R latin dot V dengan menggunakan aturan cross product rangkap 4 yang dituliskan pada persamaan 10.51, di mana del R latin dot V itu sama dengan pada suku pertama yaitu R latin dot del V plus suku kedua yaitu pada produk kedua V dot del R latin plus yang ketiga R latin cross del cross V plus yang produk keempat yaitu V cross del cross R. Nah, dari persamaan 10.51 ini untuk selanjutnya kita harus menjabarkan setiap keempat suku ini atau menjabarkan setiap produknya, di mana produk pertama yaitu R latin dot del kali V itu sama dengan pada persamaan 10.52 yang sudah diselesaikan didapatkan bahwa A R dot del V itu sama dengan A R latin dot delta TR, yang dimana A itu adalah percepatan partikel saat waktu diperlambat atau saat waktu tangkap yang disimbolkan dengan TR. Lalu kita akan menjabarkan produk kedua atau suku kedua dari persamaan 10.51 tadi. Nah, didapatkan produk suku kedua itu pada persamaan 10.53, di mana suku keduanya tadi V dot del kali R latin itu sama dengan V dot del kali R min V dot del kali W. Seperti sebelumnya, suku pertama dan kedua, ruas kanan kita definisikan dengan aturan dot product. Nah, didapatkan pada suku pertama itu V dot
del R itu sama dengan V. Next, Bu. Sedangkan untuk suku kedua itu didapatkan V dot del kali W itu sama dengan V kali kurung V dot delta TR. Dari persamaan 10.54 dan 10.65 ini disubstitusikan pada persamaan 10.53 sehingga produk kedua dari persamaan 10.51 diperoleh persamaan 10.56. Next. Lalu produk ketiga dari persamaan 10.51 yaitu del cross V itu didapat nilai 10.57 sama dengan min A cross delta TR. Dan produk keempat dari persamaan 10.51 yaitu del cross R Latin itu sama dengan del cross R min del cross W, yang dimana nilai dari del cross R itu sama dengan 0. Jika kita hitung seperti yang di atas itu bahwa del cross R itu nilainya 0 dan del cross W itu sama dengan min V cross delta TR. Sehingga nilai produk keempat, hasil dari produk keempat dari persamaan 10.51 del cross R Latin itu sama dengan min V cross delta TR atau pada persamaan 10.60. Next. Nah, dari hasil penjabaran keempat produk tadi kita substitusikan ke dalam persamaan 10.51 dan gunakan aturan BAC min CAB untuk menyelesaikan produk silang rangkap 3. Kita tulis kembali bahwa persamaan 10.51 yaitu del R Latin dot V itu sama dengan yang suku pertama itu tadi R Latin dot del kali V itu dihasilkan pada persamaan bawahnya yaitu A R Latin dot delta TR. Lalu suku kedua yaitu V dot delta R Latin itu dihasilkan V min V kali V dot delta TR dan selanjutnya. Nah, dari hasil persamaan ini terdapat produk silang rangkap 3 yang dimana kita dapat selesaikan dengan menggunakan aturan BAC min CAB sehingga diperoleh persamaan yang ketiga, baris ketiga. Nah, dari persamaan baris ketiga ini dapat kita selesaikan dan kita sederhanakan menjadi persamaan baris yang keempat, di mana delta R Latin dot V itu sama dengan V min delta TR R Latin dot A min delta TR V dot V, atau dapat ditulis sebagai persamaan 10.61 ini, yaitu del R theta dot V sama dengan V plus R Latin dot A min V kuadrat delta TR. Nah, diperoleh hasil kita sudah dari persamaan yang di atas tadi kita telah memperoleh hasil penjabaran suku gradien atau gradien RC dan gradien R dot V pada persamaan 10.50 dan persamaan 10.61, sehingga nilai gradien V itu dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kita tahu yang pada awal tadi, di mana gradien V itu adalah sama dengan IC min 4 Pi epsilon 0 min 1 per RC min R dot V kuadrat kali del RC min R dot V. Kita sudah dapatkan del RC itu bernilai min C kuadrat delta TR dan min del R dot V itu didapatkan min V plus R dot A min V kuadrat
del TR atau pada persamaan 10.61 atau dapat kita sederhanakan sebagai persamaan 10.62 sebagai gradien V. Untuk melanjutkan agar kita mendapatkan medan listrik, karena nilai gradien V itu belum diselesaikan sepenuhnya karena nilai delta TR itu belum diketahui, maka perlu untuk mencari nilainya dengan menggunakan persamaan 10.61 yaitu del R Latin dot V itu sama dengan V plus R dot A min V kuadrat del TR, di mana min C del TR itu sama dengan del R atau dapat ditulis del akar R dot R sama dengan 1/2 akar R dot R kali del R dot R sama dengan 1/R Latin kurung R dot del kali R plus R cross del cross R. Next. Sehingga di mana tadi R dot del kali R itu sama dengan R min V kali R dot delta TR. Dan del cross R itu sama dengan V cross delta TR. Sehingga min C delta TR ini dapat dituliskan sebagai berikut. Nantinya akan mendapatkan nilai delta TR pada persamaan 10.63 yaitu min R per RC min R dot V. Dari persamaan ini maka kita akan bisa mendapatkan nilai medan listrik yang menggunakan penerapan potensial Lennard-Wishart. Next, Bu. Nah, ini tadi yang di awal bahwa medan listrik dapat didefinisikan sebagai E sama dengan min delta V per doa per dt. Yang dimana kita sudah menghitung dari awal yaitu nilai gradien V diperoleh persamaan baris kedua yaitu min 1/4 pi epsilon 0 kali Hc per Rc min R dot V kuadran pangkat 3 kali RC min R dot V kali V min C kuadrat min V kuadrat plus R dot A kali R min diferensiasi dari A atau potensial magnetik terhadap T itu pada persamaan yang sudah dibahas sebelumnya pada Bu Risa tadi itu diperoleh min 1/4 pi epsilon 0 Hc per Rc min R dot V pangkat 3 kali Rc min R dot V kali min V plus RA per C plus RC kali C kuadrat min V kuadrat plus R dot A kali V. Dari persamaan ini dapat kita sederhanakan sampai menjadi persamaan 10.64. 10.64. Next, Bu. Dari persamaan 10.64 itu terdapat yang sudah disederhanakan ada dua suku, yang dimana suku pertama di E itu yang melibatkan C kuadrat min V kuadrat kali U itu biasa disebut dengan
generalis Calmfert atau medan generalisasi pada kolom, karena ini tidak tergantung pada percepatan. Ini juga dikenal sebagai medan kecepatan. Sedangkan untuk yang suku kedua dari medan listrik yang menggunakan penerapan Raynaud-Wichet ini dapat kita sebut sebagai medan radiasi atau medan percepatan yang mendominasi pada R. Hal ini dikarenakan sebanding dengan percepatan. Nah, pada suku pertama atau generasi Calmfert ini turun sebagai kuadrat terbalik dari jarak partikel. Jika kecepatan dan percepatannya itu sama dengan 0, jadi jika A sama dengan 0 dan V sama dengan 0 pada persamaan yang di atas ini, maka suku ini saja yang bertahan, atau suku yang pertama ini yang akan bertahan dan tereduksi menjadi hasil dari elektrostatis yang lama, atau menjadi persamaan pada medan elektrostatis yang tidak menggunakan penerapan persamaan potensial Raynaud-Wichet. Next. Ya, tadi adalah hasil dari penerapan medan listrik dengan menggunakan persamaan potensial Raynaud-Wichet. Sedangkan yang kedua yaitu menentukan medan magnet B dengan menggunakan persamaan potensial Raynaud-Wichet. Hal ini dapat kita peroleh sama seperti dengan persamaan medan listrik, yang akan tetapi pada medan magnet B itu adalah B sama dengan del cross A, yang dimana nilai A itu merupakan persamaan potensial Wichet yang ada pada persamaan 10.48. Nah, dari persamaan potensial Raynaud-Wichet ini kita masukkan sehingga kita peroleh del cross A itu sama dengan min C kuadrat del cross V besar kali V kecil sama dengan min C kuadrat kali V besar del cross V min V kecil min V cross del cross besar, atau pada persamaan 10.65. Nah, di mana V besar itu merupakan potensial fungsi skalar dan V kecil itu merupakan potensial fungsi vektor, karena del cross V kecil dan del cross V besar itu sudah kita dapatkan pada persamaan 10.57 dan 10.62, maka langsung kita masukkan sehingga didapatkan persamaan 10.66 ini. Next, Bu. Nah, kuantitas dalam tanda kurung pada persamaan 10.66 tadi sangat mirip dengan yang ada di persamaan 10.64, yaitu pada persamaan medan magnet hasil akhir tadi yang dapat ditulis menggunakan aturan BAC CAB. Nah, pada persamaan 10.64 pada kurung itu tertulis persamaan pada kurung C kuadrat min V kuadrat kali U plus R latin dot A kali U min R dot U kali A. Nah, perbedaan utama adalah bahwa persamaan 10.66 ini 10.66 sebelumnya itu memiliki variabel V dan bukan U dalam dua istilah pertama. Faktanya karena semuanya itu disilangkan dengan R atau R latin, kita dapat dengan bebas mengubah V kecil ini menjadi U
dan suku ekstra yang sebanding dengan R Latin itu menghilang dalam hasil kali silang, sehingga diperoleh persamaan medan magnet sebagai berikut. Pada persamaan 10.67 bahwa nilai atau persamaan medan magnet terhadap R dan T itu sama dengan min C R Latin topi cross medan listrik, persamaan medan listrik terhadap R dan T. Dari sini kita sudah membuktikan terbukti bahwa medan magnet muatan titik ini selalu tegak lurus terhadap medan listrik dan terhadap vektor dari titik diperlambat. Kedua medan bergantung pada kecepatan dan percepatan muatan yang bergerak. Dari persamaan 10.64 yaitu persamaan penerapan medan listrik dan persamaan 10.67 yaitu persamaan pada medan magnet, yaitu telah memberikan persamaan potensial linear widget yang diterapkan pada medan listrik E dan medan magnet B. Dan berikut hukum gaya Lorentz yang menetapkan gaya yang dihasilkan pada sebuah muatan uji Hi sebagai berikut. Jadi dari yang sudah kita peroleh dari penerapan potensial linear widget tadi, diperoleh medan listrik E dan medan magnet B dan memberikan hukum gaya Lorentz yang menetapkan gaya yang dihasilkan pada sebuah muatan uji Hi sebagai berikut, di mana hukum gaya Lorentz itu dituliskan F sama dengan Hi kali E plus V cross B, yang di mana kita sudah dapatkan persamaan medan listrik itu pada 10.64 dan medan magnet pada persamaan 10.67. Kita masukkan pada hukum gaya Lorentz ini dan dihasilkan pada persamaan 10.68, di mana V besar adalah kecepatan dari muatan atau Hi, dan R, U, V, dan A itu semuanya dihitung pada waktu diperlambat atau pada time retarded. Seluruh teori elektrodinamika klasik itu terkandung pada persamaan ini. Tadi adalah penerapan dari potensial linear widget pada medan listrik dan medan magnet. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Prof. Matlazim. Terima kasih. Terima kasih sudah paparan. Ada berapa slide ini, ada banyak sekali ini tadi. Ada 52 slide totalnya ya. Iya, Prof. Dan ini rumusan matematiknya juga sudah terstruktur dan memang harus dibahas secara matematik ya. Tidak bisa dijelaskan hanya dengan redaksi kata-kata. Jadi harus dianalisis melalui bahasanya sains, yaitu matematika. Tapi matematika yang mengikuti kaidah-kaidah fisika tentunya ya, yang kita bahas. Nah, berbicara tentang medan, ini topik utamanya itu adalah potensial dan medan ya, potensial dan medan. Ini perlu dipahami semuanya ya, bahwa medan itu adalah konsep fisika yang memiliki ciri khas ya. Kenapa dari awal sampai akhir tadi itu ada fungsi yang namanya, misalnya ada tulis 1064 misalnya persamaannya, itu ada E tebal RT ya. E itu ada dalam kurung R tebal
T. Ya, R tebal itu artinya adalah ruang, menggambarkan ruang ya. R tebal dan di situ vektor itu ya. Jadi fungsi vektor. Kemudian ET itu waktu. Jadi ruang, dan waktu. Itu yang membedakan antara medan dan tidak. Jadi medan itu sebetulnya adalah besaran fisika, ya. Jadi besaran fisika yang merupakan fungsi dari ruang, di mana ruang dan waktu ya, R, T merupakan fungsi ruang dan waktu, di mana setiap titiknya itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Makanya ada medan vektor, ada medan skalar, ada medan tensor. Nah, apakah medan itu selalu vektor? Ya tidak. Medan itu bisa vektor, medan itu bisa skalar, medan itu juga bisa tensor. Nah, apa contoh? Kalau medan listrik itu jelas medan vektor. Medan magnet jelas medan vektor. Medan gravitasi jelas medan vektor, ya. Karena di situ punya besar dan punya arah. Nah, apa bedanya medan statik ya dengan atau elektrostatik di sini dengan medan elektrodinamik? Tadi sudah disebutkan medan elektrostatik itu medannya itu hanya merupakan fungsi ruang ya, fungsi ruang. Jadi muatan sumbernya itu diam. Muatan sumbernya itu diam. Sehingga pada posisi tertentu ya, dalam waktu yang berbeda itu waktunya bisa berubah tetapi tidak mempengaruhi nilai dari medan itu di setiap titik yang sama. Itu yang membedakan. Sehingga medan listrik statik itu hanya merupakan fungsi R saja, bukan merupakan fungsi waktu. Nah, ini supaya dibedakan. Tetapi kalau medan elektrodinamika itu selalu merupakan fungsi ruang dan waktu. Karena apa? Karena sumbernya itu bergerak gitu. Selain bisa saja ada sumber yang diam, tapi ada sumber yang bergerak. Sumber medan listriknya atau sumber medan magnetnya itu bergerak. Nah, karena bergerak, maka medannya itu merupakan medan fungsi ruang dan fungsi waktu pada medan elektrodinamika yang bergerak ya. Jadi tidak saja berubah terhadap ruang, tetapi juga berubah terhadap waktu. Makanya tadi selalu dituliskan itu do ruang dan do tau waktu ya. Ada do R, ada do waktu. Nah, di sini supaya dipahami perbedaan antara medan elektrostatik dengan medan elektrodinamik ya. Nah, pertanyaannya, apakah potensial itu termasuk medan? Potensial apakah termasuk medan? Medan, Bapak. Ya, potensial termasuk medan. Apa alasannya? Medan skalar atau medan vektor? Skalar, Bapak. Ya, medan skalar ya. Apa bedanya medan skalar potensial dengan medan skalar potensial elektrostatik dan medan skalar potensial elektrodinamik? Apa yang membedakan? Apa yang membedakan medan skalar potensial elektrostatik dengan medan skalar potensial elektrodinamik?
Yang lain ya, yang lain. Bisa membantu yang lain. Halo? Ya, Pak. Silakan. Siapa Risa? Bantu Risa atau April? Atau Sari, silakan. Atau tidak harus yang presentasi hari ini ya. Yang belum presentasi atau yang sudah presentasi kemarin juga bisa membantu. Apakah suhu termasuk Medan? Apakah tekanan termasuk Medan? Kalau termasuk Medan, Medan skalar atau Medan vektor? Tekanan itu vektor, Bapak. Tekanan. 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 Pressure. Termasuk Medan Vektor, Bapak. Vektor, Bapak. tekanan termasuk Medan vektor. Coba yang lain, tekanan itu skalar atau vektor atau tensor? Tekanan termasuk Medan betul. Karena apa? Tekanan itu bisa berubah di setiap titik. Di titik A dengan di titik B yang berbeda posisinya, itu bisa berbeda nilai tekanannya. Tetapi pertanyaannya, apakah tekanan ini termasuk medan skalar, medan vektor, atau medan tensor? Tensor, Bapak. Medan tensor, betul ya. Tensor. Termasuk medan tensor ya. Karena tidak hanya memiliki arah saja ya, tapi di setiap arah sumbu X, sumbu Z, sumbu Z itu juga memiliki nilai yang berbeda. Posisinya itu loh ya. Apakah posisinya itu di sumbu X, apakah di sumbu Z, atau di sumbu Z. Itu berbeda. Makanya indeksnya tensor itu ada dua ya. Misalnya tau stres ya. Stres IJ. Itu termasuk tensor ya. Momen inersia itu juga medan tensor ya. Medan tensor. Nah, tadi kembali ke yang tadi. Yang potensial skalar antara yang statik dengan yang dinamik. Itu apa yang membedakan? Sekarang yang elektrostatik itu merupakan fungsi ruang ya. Fungsi ruang saja. Jadi pada titik tertentu nilai medan listrik, kalau kita ambil medan listrik, itu hanya bergantung kepada ruangannya. Di titik A dan titik B itu berbeda. Berbeda medan listriknya. Tetapi tidak merupakan fungsi waktu ya. Karena sumbernya itu kan diam. Sumber titiknya itu merupakan sumber muatan sumbernya itu diam. Statik ya. Walaupun diam, tetapi medan listrik pada setiap titik yang berbeda, yang jaraknya itu berbeda terhadap sumber, itu nilai medan listriknya berbeda. Makanya medan listrik pada elektrostatik itu hanya merupakan fungsi ruang saja. Tapi medan
potensial elektrostatik itu hanya merupakan fungsi ruang saja, VR saja, bukan merupakan fungsi waktu, karena memang sumber muatannya itu diam, elektrostatik. Nah, berbeda dengan elektrodinamik, itu medan potensialnya itu merupakan fungsi ruang dan fungsi waktu. Itu yang membedakan medan ya, medan. Apakah volume termasuk medan? Bukan ya, volume itu bukan termasuk medan. Jadi kalau Anda belajar tentang besaran-besaran termodinamika itu adalah PV, RT. Ada 3 besaran pokok, di situ ada volume, ada tekanan, ada suhu ya. Nah, demikian pula suhu itu bisa saja merupakan medan atau tidak. Kalau suhu ruangan itu dibuat konstan sama di setiap titiknya, maka suhu itu bukan merupakan medan ya. Tetapi kalau di dalam ruangan tertentu yang ada sumber panas atau sumber panasnya ada di suatu titik, sehingga titik yang terdekat dengan sumber itu suhunya tertinggi, semakin jauh dengan sumber panas itu suhunya rendah, maka berarti suhu itu merupakan medan skalar ya, medan skalar. Itu saya kira. Ada pertanyaan dari yang lain? Bisa kita diskusikan. Ini kita belajar elektromagnetik ini memang harus kita analisis ya secara mendalam dengan alat namanya matematika. Jadi biasakanlah kita sebagai orang sains, orang fisika itu menganalisis itu secara logis ya, runut ya. Inilah yang termasuk variabel critical thinking ya, berpikir kritis itu karena segala persoalannya itu dianalisis. Ini yang pernah kami mengundang direksi bank itu. Kenapa direksi bank itu lebih suka mengambil pegawai itu dari MIPA bukan dari sosial ya. Itu alasannya karena lulusan MIPA itu analisis logisnya itu kuat gitu. Jadi di bank itu juga diperlukan analisis logis. Ketika ada analisis calon nasabah yang akan diberi pinjaman, itu harus dianalisis dulu penghasilannya selama ini rutin atau tidak. Kalau tidak rutin, itu insidentil, itu dianalisis apakah cenderung naik atau turun grafiknya. Jadi pakai analisis grafik itu. Dan ini ke depan itu memang yang dibutuhkan lulusan adalah lulusan-lulusan yang memiliki kemampuan yang ini ya, lintas prodi. Apa itu? Misalnya mampu berkomunikasi dengan baik ya, mampu menganalisis dengan baik, bisa berpikir kritis, kreatif, inovatif. Itu kemampuan mampu bekerja sama ya. Makanya dalam kelompok ini juga saya nilai masing-masing itu bisa presentasi atau tidak, itu kan bisa dilihat. Berarti kalau bisa presentasi masing-masing, tiga-tiganya kemudian menjelaskan dengan baik, itu artinya tiga-tiganya sudah menyiapkan dengan baik gitu ya. Tapi dari pertemuan ketiga ini saya nilai bagus semua kerjasamanya ya, bagus. Kemudian urutannya, kemudian analisis fisiknya itu juga ada ya. Ya walaupun untuk detail itu kan perlu belajar lebih lanjut, tapi sampai saat ini sudah bagus ya. Kalau nggak ada pertanyaan, masih ada kira-kira? Untuk pertemuan minggu depan tetap ya, hari Kamis. Jamnya juga tetap insya Allah ya. Ya, Prof. Apakah yang pertemuan keempat sudah siap diisi minggu depan?
Kamis? Insya Allah Bapak. Insya Allah siap Bapak. Oh ya, syukurlah ya, disiapkan ya. Kamis depan jam 7 sama seperti ini insya Allah ya. Baik, Bapak. Untuk hari ini sudah cukup ya? Insya Allah Bapak. sampai. Sampun. Ya, Pak. Ya, tetap Ya, Pak. semangat ya. Dan ini masih bulan Syawal, saling memaafkan dan mudah-mudahan amalan kita di bulan Ramadan mengantarkan kita untuk menjadi orang yang lebih bertakwa dan bisa menjadi penguat untuk 11 bulan ke depan ya, insya Allah istiqomah untuk senantiasa berbuat baik ya, tidak hanya kepada sesama tetapi juga berupaya berbuat baik ya untuk Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sudah cukup. Kalau Anda ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.